Cara mengekstrak gambar. Pertama-tama, buka aplikasi Debut Video Capture Software, terus buka folder D, lalu kopikan folder tersebut di lokasi D, di lokasi C. Selanjutnya, klik Start, ketikkan CMD dan Enter. Kemudian kopikan lokasi tersebut di CMD dengan cara ketik CD lalu pastekan di sini, yaitu dengan cara klik kanan di edit lalu paste, tekan enter. Si proses, kemudian ketik dir, tekan enter lagi, lalu ketik cd titik 2 kali, enter, lalu ketik coba.bat, hapus dulu, ketikkan notepad spasi coba.bat. Di sini ada folder file dari coba, yang mana CSD, SCD, CLD dan sampai EHD ini adalah nama fitur, nama-nama fitur. Sedangkan daftar.txt ini adalah isi dari gambar-gambar yang mau diekstrak. Lalu buka CMD, ketikkan notepad spasi daftar.txt, tekan enter. Inilah dari gambar, nama-nama dari gambar yang akan diekstrak. Ada jajar genjang, yang mana jajar genjang satu ini terdiri dari 30 gambar. Jajar genjang 1 sampai 30, terus segitiga 1 sampai segitiga 30. Selanjutnya, setelah kita matikan notepad coba.bat dan notepad daftar.txt, lalu ketikkan coba, tekan enter. Di sini terdapat proses dari pengekstrakan fitur. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Masih proses. Setelah selesai, lalu hasil ekstrakan tersebut tersimpan di folder yang kita tuju. Berikut hasilnya. Ini hasil dari hasil CLD dan ini hasil CSD. Ada macam-macam sampai 6, hasil DCD, kemudian hasil DHD, hasil HTD, dan hasil SCD. Kemudian hasil tersebut dikopikan dengan cara Ctrl A lalu Ctrl C, dikopikan di Excel. Buka aplikasi Microsoft Excel, lalu klik paste.
dipastikan di sini. File tersebut dikopikan satu persatu di Excel. Selanjutnya kita akan mengatur kolom. Lock semua kolom A, lalu pilih text to column di tab menu data, pilih delimited, lalu klik next, centang bagian tab, lalu klik next dan finish. Setelah itu ketik CLD. CLD adalah nama fitur, lalu kopikan sampai batas terakhir tabel. Blok semua kolom kecuali kolom A. Kita akan memberi warna dari setiap fitur agar kita mudah untuk membedakan dengan fitur yang lain. Contohnya seperti ini. Lakukan langkah memberi warna ini dari semua fitur yang sudah diekstrak. Selanjutnya, pada kolom terakhir, beri tanda pengenal seperti ini. 1 untuk objek pertama, 2 untuk objek kedua, dan tentunya angka 3 untuk objek ketiga. Setelah itu, kita akan menghitung jumlah dan maksimum dari setiap kolom. Caranya, untuk jumlah beri rumus seperti ini, yaitu sama dengan sum blok kolom awal sampai dengan kolom akhir. Lalu enter. Lakukan hal yang sama untuk rumus maksimum. Kita hanya mengganti rumus maksimum dengan rumus sama dengan max. Lalu kopikan semua dari awal kolom sampai akhir kolom. Setelah menghitung jumlah dan maksimum kolom, cek semua bagian kolom yang kosong atau bernilaikan 0 seperti ini. Lalu hapus kolom karena kolom ini tidak akan dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung data ARF. Buka sheet 2 dan ketikkan rumus seperti ini pada kolom B3, yaitu sama dengan sheet 1 tanda seru B3 garis miring sheet 1 maksud saya $95. Lalu enter. Kopikan rumus dari kolom B3 sampai QC atau batas terakhir kolom pada sheet 1. Di sini terdapat error pada kolom QC karena pada sheet 1 kolom QC tanda pengenal objek, maka dari itu kita hapus saja. Setelah itu pada kolom A atau di sebelah kolom A kita berikan tanda koma untuk pembatas dari setiap kolom. Caranya, klik kanan insert cell, lalu ketikkan koma. Lakukan hal yang sama pada setiap kolom sampai batas terakhir kolom. Pada kolom terakhir, beri tanda pengenal objek sama halnya
pada sheet 1, yaitu 1 untuk objek pertama dan 2 untuk objek kedua, 3 untuk objek ketiga. Lalu selanjutnya pada kolom B1 sampai dengan D1 ketikkan urut mulai dari angka 1 sampai 3, lalu kopikan sampai batas terakhir kolom. Ini berfungsi untuk menunjukkan berapa banyak kolom yang digunakan. Ya, ini kan sudah setelah diberi koma tadi ya, data ARF-nya, kemudian kita masuk pada sheet 3, dimasukkan pada sheet 3, kita mencoba untuk mengedit yang namanya kita mengetikkan atribut. Saya mencoba atribut, maaf ini ada yang salah. Nah, atribut ini saya ketik attribut. Nah, kemudian pada kolom B saya ketik att_1. Setelah itu di kolom C1 saya ketik numerik. Nah, kemudian saya pada kolom F1 saya ketik 1. Setelah itu pada kolom A1 sampai F1 saya copy dan saya akan kopikan dan pastekan di kolom A2 sampai F2. Namun pada kolom B2 saya ganti angka 1 menjadi 2. Saya mencoba mengasihkan underscore, namun ini tidak bisa. Nanti saya akan menambahkan secara manual pada data ARF nanti. Kemudian mulai kolom A1 sampai kolom F1 dan 2 saya blok dan saya geser sampai bawah sebanyak kolom terakhir yang ada di sheet data ARF. Setelah itu saya mencoba untuk membuka data ARF, yaitu ada di sini, sudah saya simpan di WK, folder WK. Kemudian saya akan buka file lama saya, file ARF lama saya, yaitu bangun. Saya buka, klik kanan, edit notepad. Saya akan mengeditnya pada notepad++. Nah, di sini sudah ada add atribut A1 sampai yang terakhir. Saya hapus dan saya ganti dengan file yang sudah saya edit tadi di Excel. Ini saya akan buka Excel saya akan mencoba mengkopinya. Setelah saya copy, ini saya copy, baru saya paste pada notepad. Setelah berubah, maka saya juga di sini ada namanya atribut kelas. Atribut kelas ini artinya jika kita punya objek, itu ada berapa objek yang akan kita ekstrak. Saya memiliki 3 objek, maka saya memberikan pengenal 1, 2, 3, dan kemudian saya juga akan mengkopikan datanya yang ada dalam ARF yang ada pada sheet 2. Saya kopikan data ARF nya sampai batas terakhir. Kemudian saya akan membuka notepadnya tadi. Nah, di sini ada add data, yang bawah ini kan datanya yang akan diekstrak. Itu saya akan ganti, saya paste. Setelah itu saya mau save-nya, udah saya simpan. Maka jika Anda ingin mengganti nama ini, maka saya klik kanan di name tadi ya, kemudian bangun tadi diganti nama Anda. Kita membuka aplikasi WK, setelah itu kita klik export, kemudian kita klik open file. Di sini open file ini fungsinya untuk mencari data yang akan kita
gunakan pada WK. Kemudian kita di sini bangun open. Ini adalah bangun .arf. Setelah itu pada select attribute kita klik choose, kemudian kita ganti dengan green ration. Di sini ada kotak dialog alert, kita klik OK. Setelah ini sudah menjadi green ratio attribute, kita klik start, dan di sebelah kanan itu ada tampilannya. Kita bisa melihat tampilannya di sebelah kanan. Semakin ke atas itu akan semakin baik atribut yang digunakan, namun jika semakin ke bawah maka atribut itu semakin sedikit perbedaan dari objek-objek yang lain. Di sini ada select attribute. Ini ada urutannya mulai yang lebih bagus atau yang lebih baik digunakan, yang lebih baik sampai yang paling jelek. Yaitu kita buka di segitiga, yaitu 1, 2 saya ketik, kemudian saya akan menggandakan sebanyak kolom batas terakhir di sheet 2 atau di data ARF. Kemudian pada B3 ini kita akan mengetikkan rumusnya untuk mencari data TR, yaitu sama dengan concat. Nah, ini ada yang keluar concat B dolar, S itu S dolar ya, 2, tanda petik, titik 2, tanda petik 2, tanda petik, sheet 6, tanda seru B2, tutup kurung. Di sini hasilnya error karena kenapa? Ini datanya bukan ada di sheet 6 namun ada di sheet 2, maka sheet 2 nya saya ganti sheet 2, maka hasilnya akan 1.2. ini masih ada yang error juga. Saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Di sini yang salah itu adalah pada sheet 2 tanda seru B2, itu bukan B2 tapi sebenarnya B3. Saya akan mengubahnya menjadi B3. Setelah berubah hasilnya, maka saya akan mencoba untuk menggandakannya sebanyak-banyaknya baris yang ada di data ARF dan sebanyak-banyaknya kolom yang ada di data ARF. Kemudian di sini ada kolom A. Kolom A ini saya kasih untuk sebagai pengenal. Kalau di data ARF itu tanda pengenal objek 1, 2, 3 tadi kayak jejar genjang 1, segitiga 2 dan poligon 3, itu tanda pengenalnya ada di belakang kalau data ARF. Sedangkan data TR itu tanda pengenalnya ada di depan, maka saya membuatnya ada di depan sini. Ini maaf saya mengkopinya terlalu banyak atau kelebihan kolom, maka saya akan menghapusnya.
Ini akan saya hapus semuanya yang bagian tadi. Nah, sehingga ini sudah kita sudah mendapatkan hasil data TF. Ini hasilnya. Nanti kita bisa tinggal mengcopy data, memindahkan data ini pada data TF. Setelah data TR sudah jadi kayak seperti ini, kita sudah memberikan pengenal dan sudah menghitung data konketnya. Maka kita mencari data MySVM, ada di folder MySVM. Di sini ada formatnya .scale, .t atau .scale, .tr. Saya buka data lama letter scale.t, edit with notepad atau iris scale.t sama aja. Di sini saya akan mengganti data yang sudah saya hitung. Sini saya akan memasukkan dari pengenal 1 atau jajar genjang, saya akan masukkan 2 data, 2 baris data pada iris.scale.t. Kemudian saya juga akan masukkan pada objek lain. Objek yang kedua itu adalah segitiga. Saya memasukkan 2 baris data dan saya akan mengkopikan datanya. Setelah itu saya akan mengcopy data lagi pada objek yang ketiga, yaitu objek poligon. Objek poligon ini saya akan mengkopikan datanya 2 baris, kemudian saya akan paste pada data t.scale.t. Setelah ini saya kopikan 2 baris. Kalau data yang sudah saya kopikan di sini, maka tidak boleh kita kopikan pada iris.scale.tr. Klik Windows NetBeans untuk membuka aplikasi NetBeans. Dan kita tunggu proses untuk membuka aplikasi NetBeans ini. Aplikasi NetBeans sudah terbuka. Kemudian data yang mau dijalankan harus diekstrak dalam format zip. Lalu mencoba membuka, klik file, insert, project, pilih form zip, kemudian klik browser dan pilih data yang akan dijalankan. Kemudian akan muncul kotak dialog, pilih resolve problem, lalu klik resolve dan pilih downgrade project, lalu tekan OK. Setelah itu, klik tanda plus pada project kita, kemudian klik plus pada source package dan klik tanda plus lagi pada MySQL,
lalu buka file Java. Java-nya dengan mengklik 2 kali, maka muncul tampilan di sebelah kanan. di sebelah kanan. Kemudian mengganti namanya pada Kemudian diganti namanya pada string, nama, file file, dan string dan string nama file test. Itu namanya diganti dengan nama file data plus, data T data T, dan data TR. dan data TR. Seperti bangun data T, bangun data T, bangun data TR. bangun data TR. Setelah diganti, kemudian kita mengcompile dan mengklik icon run. Di sini akan muncul hasil akurasi prediksi 100%. Selesai.